Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arin Cek. Teman-teman, terima kasih atas subscribe Anda dan like Anda di channel YouTube Arin Cek TV. Mudah-mudahan channel ini tetap terus tumbuh, memberikan manfaat bagi yang mendengarkan dan melihatnya. Teman-teman, di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya. Bagaimana seorang anak muda yang bukan lulusan pesantren, bukan ustadz, bahkan bukan terlahir dari orang kaya, tapi bisa umroh, ya. Nah, bicara umroh, saya sangat yakin di luaran sana banyak sekali orang yang pengen umroh, ya. Dan mereka bingung bagaimana cara umrohnya. Kenapa saya berani ngomong seperti itu, teman-teman? Karena saya juga dulu seperti itu. Ya, 2005 saya lulus SMA. Kalau ditanya pengen nggak umroh, jawaban saya pengen. Pengen nggak berhaji, jawaban saya pengen. Tapi yang terjadi, teman-teman, tahun berganti 2005, 2006, 2007 sampai 2014 saya tidak pernah berangkat umroh. Tapi kalau ditanya pengen nggak berangkat umroh, sangat pengen banget, ya. Tapi teman-teman, itu dulu sebelum saya ketemu seorang guru, seorang kiai di Martapura, nama beliau Kiai Muhammad Jaini. Beliau mengajarkan saya sebuah ilmu yang insya Allah melalui video ini saya akan ceritakan ilmunya kepada Anda, ya. Dan saya sudah minta izin kepada beliau untuk menceritakannya ketika beliau masih hidup, ya. Dan beliau kemarin meninggal 2019, ya teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk beliau, Abi. Saya manggilnya Abi. Pada saat itu Abi mengatakan, Ari kalau pengen sukses umroh, Ari kalau pengen berhasil cepat-cepatlah berhaji, ya. Karena umroh itu adalah sedekah terbesar di mata Allah. Berhaji itu adalah sedekah terbesar di mata Allah dan akan diganti berlipat-lipat ganda. Nah, teman-teman, cuma pada saat itu saya bertanya sama beliau, Bi, kalau ditanya umroh saya itu pasti pengen. Cuma pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, ternyata teman-teman, beliau membenarkan menyempurnakan niat saya, memperbaiki langkah-langkah saya agar saya bisa berangkat umroh. Dua hal yang beliau perbaiki, dua hal beliau yang sampaikan kepada saya, akhirnya saya bisa berangkat umroh 4 kali. Nanti saya kasih di video terakhir, nanti saya kasih lihat foto-foto saya pertama kali berangkat sampai saya terakhir berangkat itu menggunakan kelas bisnis, ya, naik pesawat yang kelas bisnis yang di depan, dan itu semua tidak bayar alias gratis, ya. Nah, dua hal yang beliau sampaikan kepada saya, teman-teman. Kalau bicara umroh, satu hal yang harus kita lakukan di awal itu adalah bicara umroh itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi masalah mau atau tidak. Bukan masalah bisa atau tidak umroh. Pak, saya tidak bisa umroh. No. Pak, saya tidak umroh. No. Saya tidak bisa umroh. No. Bukan masalah bisa atau tidak, tapi masalah Anda mau atau tidak umroh. Kalau Anda mengatakan tidak mau, maka wajar Anda banyak macam-macam alasan. Tidak punya uang, belum terpanggil, masih muda, nantilah nunggu anak sudah besar, bla bla dan sebagainya. Kebanyakan alasan. Karena memang tidak mau berangkat umroh. Tapi kalau orang yang mau benar-benar mau berangkat umroh, maka dia katakan, ya, saya mau umroh. Maka dari situ kita akan mulai mencari solusinya. Dan hebatnya Abi, beliau juga memberikan solusinya kepada saya pada saat itu. Ya, kata beliau, kalau Ari sudah mau, maka Abi akan kasih ilmunya, yaitu kita fokus terhadap solusi. Nah, bicara umroh, solusinya itu ternyata ada 3. Yang dimana selama ini saya cuma tahu kalau umroh itu harus pakai uang, harus kaya dulu, harus sukses dulu, harus banyak uang dulu baru bisa umroh. Ternyata beliau memantahkan itu. Kata beliau, umroh itu ada 3 wasilah. Wasilah pertama itu adalah wasilah uang. Kalau kita melihat saudara kita, kerabat kita bisa umroh dengan berangkat dengan mereka kaya, ya mereka wasilahnya uang. Mereka bayar ke travel, mereka berangkat. Berarti wasilahnya uang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana nasib kita yang nggak punya uang? Ternyata teman-teman, orang jutaan yang bisa tawaf di Mekah, Madinah, di Mekah itu
Jutaan orang tidak semuanya bayar pakai uang. Ada yang berangkat pakai ilmu. Dia nggak punya banyak uang, tapi dia berilmu agama. Dia seorang ustadz, dia seorang kiai, dia seorang punya ilmu agama. Akhirnya diajak oleh jamaah menjadi pembimbing. Akhirnya dia tidak pernah bayar, tapi dia bisa berangkat umroh setiap tahun. Sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana nasib kita yang nggak punya uang, nggak punya ilmu? Jangan berkecil hati. Saya, Muhammad Aryan Nur, saya bukan lulusan pesantren, saya bukan ustadz, dan saya juga bukan anak orang kaya. Jadi nomor 1 saya nggak bisa, nomor 2 saya juga nggak bisa. Tapi saya dikuatkan oleh Abi. Ari, jangan berkecil hati, karena solusi ketiga Ari pasti bisa. Apa itu, Abi? Saya tanya. Ternyata solusi yang ketiga yaitu tenaga. Dengan tenaga kita bisa umroh. Dan hari ini Anda yang mendengarkan video ini, Anda masih sehat secara fisik, Anda masih sehat secara mental, berarti Anda layak umroh. Bahkan saya tantang Anda, tahun ini juga Anda harus berangkat umroh bareng-bareng dengan kami, komunitas Umroh Semudah Senyum. Komunitas ini kami bangun teman-teman, karena saya pengen merangkul siapapun yang selama ini tidak bisa umroh. Ayo kita bergandengan tangan, kita diskusi, kita musyawarah. Dan kebetulan saya bukan sekedar omong doang, saya pelakunya. Bagaimana caranya saya bisa umroh 4 kali. Dan itu saya ceritakan kepada teman-teman dengan harapan teman-teman juga bisa berangkat umroh. Maksudnya apa Mas Ari kita umroh dengan tenaga? Yaitu Anda menjadi pengusaha travel umroh. Pengusaha travel umroh di luaran sana, coba Anda lihat. Dia mungkin bukan ustadz, dia mungkin cuma orang biasa, dia mungkin cuma seorang ibu rumah tangga, tapi dia bisa berangkat umroh setiap tahun. Bahkan dia bisa mengajak keluarga besarnya. Halo teman-teman, saatnya Anda harus melek terhadap bisnis umroh. Kalau kita bicara umroh itu murni ibadah, tapi kalau kita bicara travel umroh itu murni bisnis. Dan saya pengen mengajak teman-teman di komunitas Umroh Semudah Senyum, saatnya kita menjadi pengusaha travel umroh. Kenapa? Coba Anda lihat di kota Anda, di tempat tinggal Anda. Tahun tambah tahun, semakin tahun, travel umroh bukan tambah sedikit, tapi tambah banyak. Kenapa? Karena ini bisnis yang paling menjanjikan, bisnis yang nggak pernah habis sampai kiamat. Ayo teman-teman, saatnya Anda bangkit, Anda berdiri menjadi pengusaha travel umroh. Kenapa Anda harus menjadi pengusaha travel umroh? Karena kalau Anda tidak menjadi pengusaha travel umroh, keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda, tetangga Anda, itu akan berangkat dengan travel lain. Ketika mereka berangkat dengan travel lain, otomatis pengusaha travel lain yang untung. Akhirnya pengusaha travel lain bisa berangkat umroh setiap tahun. Bisa sukses, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Kan lebih baik kita yang bisa umroh setiap tahun, yang bisa beli rumah, yang bisa beli mobil, dan bisa sukses. Dari mana? Dari kita sebagai pengusaha travel umroh. Nah, memang dulu kalau jadi pengusaha travel umroh itu harus modal miliaran, harus ada pengalaman gitu loh. Tapi di komunitas Umroh Semudah Senyum, cukup dengan modal DP, cukup dengan membayar lisensi 3 juta, itu pun Anda dapat DP umroh senilai 3 juta. Jadi tidak ada ruginya. Ya, terus Anda nanti dimasukkan ke grup WhatsApp, dibimbing langsung sama orang-orang yang sudah berpengalaman di bisnis travel umroh, akhirnya Anda bisa sukses. Ya. Terus resikonya jadi kecil. Kenapa? Karena di komunitas Umroh Semudah Senyum, berangkat dulu baru bayar. Kalau di travel lain, kita beresiko kalau jadi marketing atau jadi agennya. Karena bayar dulu baru berangkat. Kalau di tempat kita, berangkat dulu baru bayar. Jadi aman, ya. Sekali lagi saya bilang Anda harus bangkit supaya Anda bisa berangkat umroh dengan komunitas Umroh Semudah Senyum tahun ini juga. Tidak perlu bayar, Anda cukup jadi pengusaha travel umroh. Sekali lagi saya pengen mengingatkan, coba Anda lihat di kota Anda, coba Anda lihat tetangga Anda, mungkin dia pengusaha travel umroh. Coba lihat, dia bisa jadi setiap tahun umroh gratis. Dia bisa jadi setiap tahun berangkat umroh. Bahkan keluarga besarnya dia berangkatkan. Dari mana? Dari keuntungan dia sebagai pengusaha travel umroh.
teman-teman. Jadi saatnya Anda sekarang menjadi pengusaha travel umroh. Karena kalau Anda tidak jadi pengusaha travel umroh, rugi. Ya, masa orang lain terus yang berangkat umroh setiap tahun ya. Saatnya Anda berangkat dengan komunitas yang saya bentuk atas izin dan pertolongan Allah. Bagaimana di komunitas ini kita berbagi musyawarah agar siapapun Anda, latar belakang siapapun Anda, ya, mau Anda pembantu, mau Anda ibu rumah tangga, mau Anda mahasiswa, mau Anda karyawan, Anda bisa umroh. Percaya dengan saya, atas izin dan pertolongan Allah, tahun ini juga Anda bisa berangkat umroh. Dan saya ngomong seperti ini dari pengalaman pribadi saya. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan pesantren, saya bukan anak orang kaya, tapi saya bisa berangkat umroh. Dan saya bukan omdo, bukan omong doang gitu ya, saya buktikan gitu ya. Saya akan kasih lihat kepada teman-teman ya. Ini umroh pertama saya, teman-teman. Ya. Nah, ini adalah foto pertama kali saya umroh, teman-teman, tahun 2014 27 Desember Jakarta Jeddah. Ini teman-teman umroh pertama kali saya menggunakan modal tenaga. Saking saya nggak punya uang, teman-teman, saya umroh ini cuma bawa uang 1 juta. Ini pengalaman pribadi saya naik pesawat yang sangat gede seperti ini. Ini luar biasa, teman-teman. Nah, ini makanan pertama saya ya di Mekah ya, makan patin. Aduh, nikmat banget ya. Nah, ini teman-teman senyum-senyum kayak gitu ya, teman-teman ya. Padahal umrohnya gratis gitu ya. Dan ini cuma bawa uang 1 juta, teman-teman. Bisa jadi orang-orang yang ada di sini itu umrohnya bayar 30 jutaan. Bisa jadi beliau ini pembimbing, yang artinya beliau pakai ilmu berangkat umrohnya. Mungkin ini pakai uang berangkat umrohnya. Tapi yang ini berangkat umrohnya cuma menggunakan tenaga. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Ini umrohnya cuma pakai tenaga. Jadi saya tuh bukan sekedar omdo, bukan sekedar omong doang. Saya sudah membuktikan. Dan kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa gitu loh ya. Nah, ini saya nginep di Hotel Al Haram ya, bintang 5. Ini gratis, teman-teman, gratis. Nah, ini ya, Masya Allah ya. Ini di Al Haram, teman-teman ya. Nah, ini di kota Mekah ya. Jadi saya ini ngomongnya sesuai dengan fakta. Dan kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Dan ini pertama kali saya melihat Ka'bah ya, teman-teman ya. Nikmat, teman-teman. Ini sholat asar nih, teman-teman. Sholat asar langsung melihat Ka'bah. Luar biasa nikmatnya. Nah, ini teman-teman. Ya, ini foto saya terakhir waktu saya umroh tuh. Nah, ini teman-teman. Ini kelas bisnis, teman-teman. Nah, ini teman-teman foto saya terakhir saya berangkat umroh dengan istri. Dan saya nginap pakai tiket pesawatnya yang kelas bisnis. Nikmat, cakep gitu loh. Sangat menikmati, teman-teman. Dan ini berawal dari perasaan apa ya, teman-teman ya. Saya tuh sama dengan teman-teman di awal tuh, kira-kira bisa nggak ya. Saya ini kan bukan ustadz, saya ini kan bukan lulusan pesantren, saya kan bukan orang kaya. Bisa. Yang dipoto ini, teman-teman, itu bukan orang kaya, bukan lulusan pesantren, bukan ustadz, tapi dia bisa umroh. Kenapa? Rumusnya yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Yang pakai songko hitam ini, pakai baju hijau ini, dia menjadi pengusaha travel umroh. Makanya dia bisa umroh setiap tahun. Dan saatnya Anda juga umroh setiap tahun ya. Anda simak penjelasannya bagaimana caranya menjadi pengusaha travel umroh di komunitas Umroh Sumber Senyum dengan modal cukup 3 juta. Sekian dari saya, teman-teman, mudah bermanfaat. Dan saya pengen melihat nanti ke depannya, di masa depan, teman-teman akan men-share foto-foto teman-teman yang berangkat umroh. Dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa naik kelas bisnis ya. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.